Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Yang saya hormati, Bapak Ibu pejabat pemerintah kota dan kepala dinas terkait, Bapak Ibu para nelayan dan masyarakat pesisir yang saya cintai, para wisatawan dan tamu undangan yang berbahagia, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato yang bertema pencemaran laut dan dampaknya bagi masyarakat pesisir. Hadirin yang saya hormati, laut adalah sumber kehidupan yang tak ternilai, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Sejak zaman dahulu, laut telah menjadi tulang punggung perekonomian nelayan dan masyarakat pesisir. Laut menyediakan ikan dan hasil laut lainnya sebagai sumber pangan dan penghasilan utama, menjadi jalur transportasi yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya, serta menjadi daya tarik pariwisata yang menggerakkan roda ekonomi lokal. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jutaan jiwa masyarakat Indonesia bergantung pada laut sebagai sumber mata pencarian utama mereka. Namun sayangnya, anugerah alam yang luar biasa ini kini telah menghadapi ancaman serius yang bernama pencemaran laut. Hadirin sekalian, pencemaran laut tidak terjadi begitu saja. Ada berbagai faktor yang menyebabkan kondisi laut kita semakin hari semakin memprihatinkan. Beberapa faktor utama pencemaran laut antara lain: pertama, sampah plastik merupakan salah satu penyebab terbesar pencemaran laut. Setiap tahunnya, jutaan ton sampah plastik mengalir dari darat ke laut melalui sungai-sungai yang tercemar. Plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, sehingga keberadaannya sangat membahayakan ekosistem laut. Plastik yang terpecah menjadi partikel kecil atau yang disebut mikroplastik, bahkan dapat masuk ke dalam tubuh ikan dan akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Kedua, limbah industri yang dibuang langsung ke sungai atau laut tanpa melalui proses pengolahan yang memadai mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Zat-zat ini sangat beracun bagi organisme laut dan dapat merusak rantai makanan secara keseluruhan. Ketiga, tumpahan minyak dari kapal tanker atau kecelakaan laut menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang sangat parah. Lapisan minyak di permukaan laut menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam air, mengganggu proses fotosintesis tumbuhan laut, dan menyebabkan kematian massal terhadap ikan dan biota laut lainnya. Keempat, aktivitas budidaya ikan yang tidak terkontrol, seperti penggunaan pakan berlebihan dan obat-obatan kimia, turut berkontribusi terhadap pencemaran air laut di sekitarnya. Selain itu, penggunaan bahan peledak dan racun untuk menangkap ikan secara ilegal juga merusak terumbu karang, yang menjadi rumah bagi ribuan spesies biota laut. Yang berbahagia, dampak dari pencemaran laut tidak hanya dirasakan oleh ekosistem laut itu sendiri, tetapi juga secara langsung menghantam kehidupan masyarakat pesisir dari berbagai aspek. Dari segi ekonomi, pencemaran laut menyebabkan penurunan drastis hasil tangkapan nelayan. Kerusakan pada terumbu karang akibat pencemaran laut mengakibatkan penurunan tangkapan ikan hingga 50%, dan perubahan pola mata pencarian masyarakat pesisir. Kondisi ini memaksa banyak nelayan beralih profesi atau terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena pendapatan mereka terus menurun. Dari segi ekologi, menunjukkan bahwa pencemaran laut memberikan efek yang sangat merusak terhadap kehidupan biota laut. Logam berat, plastik, dan bahan kimia berbahaya yang mencemari air laut dapat menyebabkan kematian massal ikan, kepunahan spesies tertentu, dan kerusakan permanen pada terumbu karang yang membutuhkan puluhan tahun untuk pulih kembali. Dari segi kesehatan masyarakat, pencemaran laut membawa risiko yang sangat serius, menunjukkan bahwa air laut di beberapa destinasi wisata pantai telah terkontaminasi bakteri coliform dan E. coli yang berasal dari limbah domestik dan industri. Paparan terhadap bakteri ini dapat menyebabkan berbagai penyakit berbahaya seperti diare, infeksi saluran kemih, hingga hepatitis A bagi masyarakat yang mengonsumsi hasil laut yang tercemar maupun yang berenang di perairan tersebut. Dari aspek pariwisata, pantai yang tercemar kehilangan daya tariknya, sehingga kunjungan wisatawan pun menurun drastis. Padahal, sektor pariwisata bahari merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial. Ketika pantai kotor dan tidak sehat, bukan hanya nelayan yang merugi, tetapi juga pelaku usaha seperti pedagang, pemilik penginapan, dan penyedia jasa wisata yang ikut terdampak. Hadirin yang saya muliakan, melihat dampak yang begitu besar dan merugikan, kita tidak bisa lagi berdiam diri. Diperlukan upaya nyata dan kolaboratif dari semua pihak untuk mengatasi masalah pencemaran laut ini. Ada beberapa langkah konkret yang dapat kita lakukan bersama-sama. Pertama, dari level individu dan rumah tangga. Kita dapat memulai dari hal-hal sederhana, seperti mengurangi plastik sekali pakai, memilah dan membuang sampah pada tempatnya, serta tidak membuang sampah atau limbah rumah tangga ke sungai yang bermuara ke laut. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten oleh jutaan orang akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kelestarian laut. Kedua, dari level komunitas dan masyarakat. Kita dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan bersih pantai, yang kini semakin banyak diorganisir oleh berbagai komunitas lingkungan. Selain membersihkan sampah, kegiatan semacam ini juga menjadi media edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan laut. Ketiga, dari level pemerintah dan industri. Diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pembuangan limbah industri ke laut tanpa pengolahan terlebih dahulu. Pemerintah perlu mendorong industri untuk menerapkan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan dan memberikan sanksi yang berat bagi pelanggar. Selain itu, program rehabilitasi terumbu karang dan kawasan mangrove perlu terus diperluas dan didanai secara memadai. Keempat,
Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas, terutama kepada generasi muda, perlu terus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Dengan membangun kesadaran sejak dini, kita menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap lingkungan laut pada generasi penerus bangsa. Hadirin yang terhormat, laut yang bersih dan sehat bukan hanya warisan bagi generasi kita, tetapi juga titipan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Pencemaran laut adalah masalah kita bersama, dan penyelesaiannya pun menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita jadikan hari ini sebagai titik awal komitmen kita bersama untuk berubah. Mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terdekat kita, dan mulai dari sekarang. Yang setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk menjaga kebersihan laut adalah investasi besar bagi masa depan bangsa dan negara kita. Dengan penuh keyakinan, saya mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama mengucapkan janji, jaga laut, jaga kehidupan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.